Baiklah, para hadirin, kita langsung saja. Mbak Vina. Oke. Aku berdiri aja ya. Tes. Kedengeran nggak? Bisa di depan sini? Iya, oke. Mungkin di sini aja ya, biar kelihatan. Bisa pakai mic saya aja, saya di depan. Oke. Tes, cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Vina. Di sini insya Allah untuk 20-30 menit ke depan saya akan membawakan slide dengan tema persiapan studi luar negeri anak, panduan dan tips untuk orang tua. Sebelum saya mulai, saya ingin berterima kasih dengan panitia OASIS yang sudah membuat acara ini ya, dan juga mengundang saya untuk menjadi pembicara. Jujur ini pertama kali ya saya berbicara di depan publik di Abu Dhabi membawakan bidang ini. Biasanya tuh saya diundang buat berbicara tuh online ya. Jadi pesertanya di Indonesia. Nah sekarang ini aku pertama kali, jadi aku agak a bit nervous. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang mungkin kurang jelas penjelasannya. Untuk pengalaman saya menjadi education counselor atau study abroad advisor, ini sebenarnya mulainya dari tahun 2021. Jadi saya sebelumnya kan praktisi oil and gas ya, business engineer. Tapi setelah saya menikah, suami saya pindah sini, terus saya melahirkan, punya anak satu, saya merasa, saya berpikir oil and gas ini nggak mom friendly pekerjaannya. Karena saya pengen bekerja di rumah sambil mengurus anak. Nah, disitulah saya menemukan bidang ini ya, study abroad advisor. Dan ternyata di Indonesia itu mereka bebas untuk meng-hire orang-orang yang pernah studi di luar negeri untuk menjadi counselor, meskipun freelancer ya. Jadi saya sebenarnya freelancer gitu, dan kerjanya di Abu Dhabi. Tapi sebenarnya saya housewife, sama seperti ibu-ibu di sini gitu ya. Nah, dari pengalaman saya, ada nggak? Ini kan ya, sorry ini udah nggak bisa ya. Oke, ya udah. Next. Nah setelah saya mungkin berpengalaman untuk menjadi education counselor selama 4 tahun dan memberikan konsul lebih dari 200 jam ya kepada anak-anak, dan gak hanya anak-anak, sebenarnya klien saya itu dari umur 16 tahun masih kelas 11, ada yang kelas 10 malahan, sampai umur 40 tahun yang mau S2 ke luar negeri. Nah, dari pengalaman tersebut saya merasa poin-poin ini nih yang kayaknya cukup nih untuk saya share sehingga ibu-ibu di sini bisa tercerahkan. Ya, sebenarnya study abroad itu seperti apa, tahap-tahapnya seperti apa yang harus dilakukan dulu, dan teknisnya seperti apa ya. Hopefully setelah ini selesai, ibu-ibu merasa tercerahkan ya, dan nggak overwhelmed karena memang banyak sekali informasi terkait study abroad ya di sini ya, please. Oke, kita bisa mulai. Next, sorry. Oke, jadi salah satu isu yang saya sering temukan ketika saya memberikan konseling online ya, dari mulai anak yang pengen masuk S1 di luar negeri sampai S2 di luar negeri, itu salah satu isunya adalah aku tuh nggak tahu mau masuk jurusan mana. Aku nggak tahu. Nanti tuh aku pengen jadi apa, aku nggak tahu. Padahal untuk yang anak SMA ini dia udah kelas 12 ya, which is final year. Setahun lagi, bahkan nggak nyampe setahun, mungkin 6 bulan, 7 bulan lagi tuh semua hampir kampus-kampus sudah pada buka pendaftaran. Dan pada saat itu anak itu nggak tahu mau kemana jurusannya. Bahkan yang S2 pun kadang kayak masih bingung nih mau kemana ya gitu. Nah, ini salah satu itu, dan ternyata di backup sama faktanya ya, bahwa berdasarkan riset 92% siswa di Indonesia tuh nggak tahu mau jadi apa di masa depan. Kalau misalnya dari awal mereka nggak tahu mereka mau jadi apa, cita-citanya apa, maka bagaimana mereka memilih jurusan yang pas dan cocok untuk mereka. Nah, penyebab utamanya mereka nggak tahu bakat sama potensinya, minat dan bakatnya mereka nggak tahu. Makanya sekarang di Indonesia itu aku sering lihat banyak banget institut yang ngasih jasa tes minat dan bakat, ya khususnya untuk anak SMA, SMP, SMA, mostly berbayar sih. Ada sekolah-sekolah kayak international school tuh yang ngasih tuh benar-benar gratis gitu, karena memang sepenting itu tes minat dan bakat.
ya. Dan juga minimnya informasi tentang jurusan dan prospek kerja. Jujur waktu aku SMA, aku nggak pernah diberikan informasi terkait jurusanku ada apa aja untuk S1, prospek kerja tuh ada apa aja, kalau mau jadi ini jurusannya apa, kalau mau jadi jurusan apa. Jadi tuh kita tuh sebagai anak SMA tuh kayak ngawam gitu, ya. Aku nggak tahu sekarang seperti apa. Semoga sekolahnya jauh lebih kayak up to date ya dan aktif memberikan informasi ke anak-anak. Dan juga kurang terfokusnya bimbingan karir di sekolah. Saya tahu beberapa sekolah internasional di sini ada namanya career counselor atau education counselor. Tapi bayangkan paling staffnya berapa sih di sekolah? Kayak cuma 3-4 orang kan. Dan mereka harus mengcover keseluruhan angkatan gitu, yang mungkin banyak banget ya studentnya. Jadi mereka tidak bisa memberikan counseling personalized ke tiap-tiap anak gitu. Jadi mungkin anaknya oke tahu, tapi kayak nggak bisa nggak bisa fokus atau targeted gitu saran-sarannya. Next. Nah, pada akhirnya, pada riset yang sama, 45% mahasiswa mengaku salah memilih jurusan. Ya, termasuk saya, kayaknya saya salah sih pilih jurusan, karena saya bakat dan minat saya nggak ke situ. Jadi, dulu saya, kenapa masuk perminyakan ITB, itu karena kayak ada wacana-wacana kalau kamu perminyakan nanti kamu bisa kamu bisa kerja di luar negeri, duitnya banyak. Ya kan kayak gitu ya, kayak gitu. Itu kayaknya alasan kenapa saya masuk perminyakan. Nah, kalau misalnya salah masuk jurusan, takutnya motivasi belajar menurun, ya, karena emang nggak suka, ya kan? Jadi udah terpaksa terus bakatnya tidak di situ. Coba bayangkan kita memang tidak bisa di situ, tapi dipaksa untuk melakukan tugas A, harus jalanin exam B, ya. Pada akhirnya anak-anaknya jadi cepat burnout, ya, depresi, stres. Bisa menuju ke pindah jurusan atau mungkin DO. Ya, pada akhirnya bagi kita parents, waktu dan biaya pendidikan akhirnya terbuang. Seperti itu. Nah, makanya saya menganggap bidang education abroad ini sangat penting ya, terutama supaya anak-anak kita nih dari awal mula banget masuk S1 tuh sudah terpendiri gitu ya. Nah, nggak tahu. Apa yang kita lakukan? Nggak ikut. Apa yang harus kita lakukan sebagai parents? Ya, pertama kali banget yang kita harus tanyakan kepada anak itu adalah kita harus tahu jurusannya apa. Ya, itu dulu deh, satu jurusan. Bagaimana tahunya? Kita harus explore minat dan bakat anak kita tuh seperti apa. Ya, dari mana sih biasanya? Biasanya tuh paling gampang kelihatan tuh dari nilai rapot. Ya, nilai rapot anak kita tuh sebenarnya mostly bagusnya di mana sih? Dan mostly jeleknya di mana? Ya, kalau bisa yang jelek ya udah jangan dieksplor gitu. Nggak usah dipaksa karena emang tiap anak tuh special in their own way. Kita harus kalau bisa ya sebagai parent kita ngedorong ke yang memang bakatnya anak gitu. Meskipun beda sama anak lainnya, beda sama orang tua lainnya, nggak masalah gitu. Ya, kita nggak bisa menganggap anak kita sama dengan anak orang lain. Lalu setelah kita diskusi ini sama anak nih ya, oh kayaknya minat dan bakat kamu di sini deh. Ini jurusan-jurusan yang kayaknya cocok nih buat kamu nih. Ya, lalu selanjutnya yang kita bisa diskusikan adalah apa peluang kerja dan jalur karirnya. Nina, kalau misalnya kamu jurusannya ini, ya, maka setelah kamu S1, kamu bisa kerja di bagian ini loh, karirnya seperti ini. Kalau mau tahu gajinya seberapa, banyak di website di Google tuh banyak, segini gitu. Dan kayaknya ini lagi hype deh kerjaannya. Dan kalau terus misalnya kan ada alternatif ya biasanya ya, mungkin nggak bisa langsung satu jurusan gitu, mungkin ada alternatif jurusan. Oh, jurusan kedua seperti ini peluangnya, jurusan ketiga seperti ini, ya. Itu kita diskusikan sama anak, ya. Ini bisa dimulai mungkin dari anak kelas 3 SMP tuh. Mungkin kelas 3 SMP anak tuh sudah mulai ya masih anak-anak ya, tapi lebih mature enough lah untuk diajak diskusi serius gitu ya. Atau kelas 10 SMA menurutku itu sudah kuliah SMA tuh udah masuk ke maksimal. Kalau bisa karena nanti kelas 11, kelas 12 itu sudah persiapan masuk kuliah, persiapan nyari beasiswa. Jadi udah nggak ada waktu lagi untuk aduh jurusan tuh kemana ya, mau kemana tuh nggak tahu tuh. Kalau bisa 10 SMA tuh kita sebagai parent sudah tahu anak kita mau kemana. Nah, terus nanti kalau untuk mencari universitas sesuai atau mencari negara itu mungkin bisa mulai kelas 11 lah. Ya, yang penting jurusan sudah ada. Jadi kita bisa tinggal cari, oh jurusan misalnya teknik perminyakan itu kampus yang unggulnya di negara mana, ya itu kita bisa list.
negara ini, kampus A, B, C. Oh, kalau kedokteran di mana? Kalau hukum di mana? Seperti itu. Next. Nah, setelah misalnya udah ada list potential university, kita harus lihat juga cek syarat masuknya. Karena tiap kampus itu ada yang namanya entry requirement, ya. Jadi ibu-ibu, kalau mau mencari kampus dan jurusan yang terbaik untuk anak, ya, ketika kita masuk website kampusnya nih, pertama yang kita cek adalah cek syarat masuknya. Kita lihat mereka tuh menerima nilai apa, mereka menerima ijazah apa, apakah mereka menerima E-level, menerima IB diploma, menerima kalau ibu-ibu ada temannya di Indonesia menerima kurikulum nasional, bagaimana pathway-nya. Terus nilai anak kita bisa nggak ya ini masuk ke dalam biasanya kan, oh nilainya harus lebih dari 90% atau 85%. Terus ada essay, ada interview. Menurut ibu-ibu anak kita bisa nggak ya kalau misalnya dikasih interview terus harus jawab itu bisa atau enggak? Nah, ini bisa jadikan pertimbangan. Oke, memilih negara terbaik. Nah, jadi negara ini penting juga ya ibu ya. Bayangkan kita akan mengirim anak kita, apalagi aku punya satu ya, perempuan lagi, mengirim anak kita ke luar negeri, gitu. Pastikan harus ada pertimbangannya ya. Kita nggak mau asal pilih negara yang kita belum research, ya nggak? Tiba-tiba negaranya ternyata bermasalah, gitu. Dan mereka sendiri di sana, ya. Nah, yang kita bisa lihat itu adalah pertama kualitas dan reputasi universitas itu pasti ya. Di Google tuh ada kalau mau cek itu di QS World Rank atau di Fire Index. Itu ada peringkat-peringkat kampus sesuai subjek. Jadi kita lihat kalau mau hukum di mana peringkat satunya. Jadi jangan melihat peringkat global atau peringkat umum, tapi peringkat per subjek. Ya kan? Kalau misalnya mau ke misalnya teknik mesin tuh paling bagus di mana sih, di negara mana aja, itu dicatat. Bahasa dan budaya. Nah, ini kalau misalnya anaknya pengen kalau bisa yang di tempat bahasa Inggris deh, kalau bisa jangan yang ada bahasa lokalnya misalnya. Ya udah, berarti ya ke UK, ke Amerika, ke Hong Kong, ya itu bahasa Inggris ya. Tapi kalau misalnya anaknya kayak aku pengen, I want to challenge myself misalnya, I want to go to Korea, I want to go to Japan misalnya, ya udah go ahead. Tapi harus ada persiapan ya dari kelas 10 kalau bisa. Biaya total, nah ini ya, ini paling penting. Kita udah harus bisa compare budget ya. Harus ada alternatif. Kalau alternatif A itu budgetnya seperti apa ya? Apa yang harus dipertimbangkan? Pastinya tuition fee ya. Tuition fee ada nggak dia biaya semester dan dia berapa tahun kuliahnya? Kalau UK kan 3 tahun ya. Nah kalau Amerika mostly 4 tahun, Eropa 4 tahun. Jadi kita udah harus tahu tuh berapa tahun kita harus kalikan biaya semesternya kalau ada biaya semester. Terus living cost juga ya, living costnya dikali berapa tahun misalnya, seperti itu ya. Terus kita compare mana yang feasible buat kita untuk cover ya. Dan kalau ada beasiswa juga bagus banget ya. Kalau kita dari awal banget udah cari beasiswa mana aja yang anak kita bisa apply, itu bisa ngebantu banget buat ngepangkas biaya. Lalu peluang kerja saat kelas studi, nah ini beberapa negara tuh yang menawarkan namanya semacam kayak postgrad visa. Jadi setelah anaknya lulus, ya dia bisa apply visa supaya dia nyari kerja di negara tersebut, ya. Pastinya kalau performanya bagus, ya. Bahkan ada kalau misalnya anaknya pintar banget, ya, bisa jadi dia langsung direkrut sama dosennya. Kamu lanjut aja deh S2 di sini atau kamu lanjut research aja kita karena kamu jago nih researchnya. Ya udah akhirnya ke sana. Dan aku ada teman-teman seperti itu ya, bahkan sampai sekarang tinggal di sana karena memang performanya bagus ya. Kenyamanan hidup dan komunitas Indonesia ya ini pasti juga harus dipertimbangkan, apalagi komunitas Indonesia, diaspora, PPI, kita harus cek di sana PPI-nya merangkul nggak, solid nggak, gitu. Karena ada juga PPI yang nggak peduli kalau ada anak baru di sana gitu. Dan kalau ada kita punya keluarga di sana itu mungkin bisa lebih dipertimbangkan ya, jadi kita lebih aman ya. Next. Nah dari tadi dari negara ini aku masukin beberapa snapshot negara tujuan studi S1 yang populer. Ini sebenarnya banyak ya, cuman kalau misalnya ini kalau ada timekeepernya ya, kalau misalnya 5 menit lagi. Ini aku masukin kayak 12 negara deh kayaknya, cuman aku akan skip kalau emang sama ya, karena ada yang sama.
Kalau anaknya pengen ke Amerika Serikat dan Kanada ya, maka top uni-nya ada MIT. MIT itu sekarang the best university in the world ya, based on Fierce World Rank. Dia paling bagus di STEM dan di bisnisnya. Stanford sama Harvard juga top 5. Kalau mau ke Kanada, maka dua top 2 university-nya adalah Toronto sama McGill University. Ini nih top kampus-kampus ini susah banget masuk S1-nya. Ya, jadi sudah di-expect kalau persyaratan masuknya ini akan sulit, ya, akan sulit. Tapi kalau misalnya berhasil masuk ya ke kampus unggulan ini ya, aku jamin bakal gampang banget dapat kerjaan. Ya, apalagi perusahaan-perusahaan konsultan yang sekaliber McKinsey, Accenture, BCG itu mereka melihat banget ya orang-orang. Kalau misalnya anak ibu lulusan MIT udah mana aja sekolah, di mana aja kerja pasti keterima, gitu. Nah, bagaimana cara masuknya? Ya, pasti kita disuruh kita disuruh submit tes bahasa Inggris, yaitu biasanya kalau IELTS, TOEFL IBT juga bisa, dan kadang ada yang menerima Duolingo, tapi ini nggak banyak ya. Nah, untuk kurikulum sekolah yang punya IB diploma, A-level, itu bisa langsung apply aja, mereka menerima itu. Tapi kalau American, nah ini menarik nih, American High School Diploma, itu sebenarnya kalau kita udah lulus dari American School, terus kita dapat diploma, itu kita mau lanjut S1 di Amerika sebenarnya bisa, langsung aja gitu. Kecuali kampus-kampus top seperti MIT, Stanford, Harvard, Ivy League kayak Princeton, Brown, Cornell, itu nggak cukup high school diploma. Anak ibu harus ngambil namanya AP atau Advanced Placement. Ya, apa itu Advanced Placement? Sebenarnya AP itu adalah kayak level jatuhnya. Jadi itu kayak mata kuliah yang anak ibu ambil pas SMA. Itu AP namanya. Dan AP ini skornya akan dilihat. Semakin tinggi skor AP-nya, maka chances keterima semakin besar. Ya. Lalu beasiswa yang bisa di-apply, yang pertama beasiswa Garuda. Nah, beasiswa yang kurikulum nasional, kalau ada di sini nggak ada lah yang anaknya kurikulum nasional ya. Bisa, tapi harus college dulu setahun, gitu ya. Beasiswa ada beberapa ini yang fully funded ya. Kalau yang partial sebenarnya banyak yang di Amerika. Tiap kampus tuh pasti menyediakan partial scholarship. Tapi segede-gedenya partial scholarship itu paling cuman kayak discounted tuition fee. Maybe like 30%, 40% discount ya. Dan kita tahu ya itu mahal banget ya. $10,000 tuition fee-nya. Living cost-nya juga lumayan ya kalau misalnya kota-kotanya di pertengahan. Beasiswa Garuda ini adalah beasiswa baru dari Indonesia sebenarnya. Collab dari Kemendikbud dan Kemenkeu. Dia menggantikan beasiswa Indonesia Maju, dan beasiswa Garuda ini baru banget tahun ini, tapi udah selesai ya. Mereka akan buka lagi tahun depan, tapi syaratnya kalau mau apply beasiswa Garuda ini harus ada paspor Indonesia, pasti anaknya ya, dan harus sudah ada LOA atau letter of acceptance dari kampusnya, baru bisa apply. Nah, tapi ada wacana katanya nih, yang dapat beasiswa Garuda ini ada ikatan kontrak. Aku nggak tahu, aku masih cross check ini. Jadi setelah udah lulus, anaknya harus balik Indo. Dan mereka harus kerja berapa tahun lah sampai kontraknya selesai. Ada Lester D. Pearson dari Toronto University dan American University Emerging Global Leader. Next. Belum dulu ya, sorry. Oke, next aja. Next adalah Inggris. Nah, Inggris ini juga sangat populer ya. Aku sering banget ketemu sama orang tua yang anaknya di Inggris ya. Karena memang gampang ya kalau dari British kurikulum di mana? Di sini Di TB sama di Aberdeen. Nggak tinggal masuk sih, maksudnya Skotlandia, Aberdeen. Nanti akan dilihat essay-nya, recommendation letter-nya dan segala macam. Tapi based on kualifikasi, anaknya udah bisa masuk kalau punya A-level. Ya. Oxford, Cambridge itu yang unggulannya kalau mau ke jurusan humaniora, sains atau hukum. Nah, Imperial College London ini per this year ya merupakan the best university in UK. Ya, dan dia peringkat kedua sedunia di bawah MIT. Imperial College London. Dia ada di London dan dia terkenal di jurusan teknik kedokteran dan ilmu komputernya. Kalau anak ibu suka ekonomi atau public policy, ke LSE.
ya, tapi susah banget masuk LSE karena kuotanya dikit banget. Jadi emang yang benar-benar cemerlang banget yang masuk ke sana. Sama bahasa Inggris sama perlu IELTS TOEFL. Kalau misalnya anak ibu pengen masuk kedokteran di UK atau hukum, ada tes jurusannya. Untuk kurikulum semua diterima ya, IB diploma, A level, American ini kalau bisa again sama AP ya, kalau mau ke top schoolnya. Cuman kalau misalnya nggak ada AP, mungkin nanti si kampus akan menyarankan foundation dulu setahun, tuh ya. Kurikulum nasional tidak diterima sama sekali karena memang di UK itu mereka sistemnya tuh year 13. Jadi yang bisa ke sana, bisa S1 tuh harus year 13. Jadi kalau misalnya anak kita masih year 11 nih. Year 11 kan IGCSE ya. Nah itu kalau misalnya nggak mau L-level misalnya, nggak mau ambil L-level 2 tahun capek, boleh bisa nggak langsung ke UK gitu sekolah? Ya solusinya adalah foundation. Solusinya, the only way, ya nggak bisa langsung S1. Nah kalau misalnya mau masuk foundation, however, si anak ini sudah harus tahu masuk jurusan mana dan kampus mana. Karena foundation itu udah targeted. Malah biasanya foundation ini di-advise sama kampus targetnya. Misalnya anak ini pengen ke, let's say ke Cambridge gitu. Terus, wah ini kamu belum bisa nih, kamu masih gitu lagi. Kamu harus foundation dulu. Ini foundationnya ke sini ya, untuk jurusan ini. Ya udah, berarti nggak bisa pindah-pindah lagi, ya nggak? Nah, tapi kalau misalnya ngambil level 2 tahun di sini, nah, si anak ini masih ada waktu untuk berpikir mau kemana jurusannya. Gitu ya. Jadi secara biaya mungkin ya more or less sama, tapi foundation ini setahun. Foundation setahun sementara level ini 2 tahun. Jadi harus dipertimbangkan. Beasiswa Garuda bisa ada Jardin ini khusus untuk kampus-kampus unggulan seperti Oxford, Cambridge, apalagi ya, Oxford, Cambridge, terus Imperial kayaknya nggak masuk, aku lupa ya, dia nggak cover apa aja. Dan biasanya Jardin itu hanya ditawarkan ke murid-murid berprestasi. Jadi kalau misalnya bilang anak saya kok kayak ini, mungkin emang ditawarin tuh. Karena dulu aku juga ke SMA, yang ditawarin tuh anak-anak yang emang peringkat gede gitu. Jadi emang kayak aku nih nggak mungkin lah mungkin dapet. Oke. Untuk Inggris kita nanti apply-nya lewat UCAS. Ya, jadi kalau kita sudah punya level, maka nanti UK itu kan dia intake-nya 1 tahun sekali ya, dan dia September. Jadi kalau misalnya tahun depan tuh September dia mulai masuk. UCAS itu buka dan deadline-nya itu Januari. Jadi tahun depan Januari Februari itu udah buka UCAS. Jadi kalau anak ibu mau kuliah tahun depan, which is September, maka Januari Februari ini udah daftar. Ya kan, cepet banget ya nggak sih? Nah, itu makanya biasanya juga 12 sampai 18 bulan sebelum masuk ya untuk menyiapkan semuanya, basically dokumen-dokumennya. Durasi S1 di Inggris hanya 3 tahun yang tadi saya bilang, jadi mungkin biayanya lebih efisien jika dibandingkan ke Amerika sama Kanada sama. Oke, Belanda ini juga populer ya, karena ini negara pelajar, bagus banget tempatnya. Yang paling populer adalah TU Delft, dia bagus di teknik, arsitektur, dan desain. Amsterdam, Wageningen, Erasmus juga ya, itu ada programnya. Untuk bahasa Inggris sama, tapi dia biasanya IELTS-nya nggak gede, nggak setinggi US dan UK. Ya karena Belanda itu kan memang nggak banyak ya yang pakai bahasa Inggris, mereka local language. Jadi biasanya tuh 6 atau 5,5, 6,5 seperti itu. Tes akademik SAT, nah ini SAT, aku belum cerita SAT ya. Jadi SAT atau SAT ini adalah sebenarnya tes dari Amerika, ya namanya Scholastic Aptitude Test. Jadi kalau misalnya kayak tadi nih, anak kita American, tapi nggak ngambil AP, ya mungkin salah satu solusinya adalah ngambil tes SAT ini. Ya, again, tiap kampus punya aturan berbeda-beda, jadi kita tetap harus cek ya aturannya. Tapi maksudnya seperti itu, jadi bisa ngambil SAT atau ACT, dan mereka tuh biasanya ada minimum score. Ya, jadi SAT itu kan minimum itu kan 1.600 kalau nggak salah ya. Nah, mungkin ada yang minimum 1.200, 1.300. Semakin unggul kampusnya semakin tinggi nilai SAT-nya. Nah, beasiswa yang bisa kita pakai di Belanda ini udah banyak yang kuliah ambil sayangnya. Partial, again banyak, tiap kampus pasti memiliki partial scholarship. Beasiswa Garuda nge-cover Belanda dan Orange Tulip Scholarship ini tidak semua kampus punya yang beasiswanya. Next. Untuk biaya kuliah dan hidup di Eropa ya lebih terjangkau dibandingkan UK dan US.
masih mahal pastinya, tapi memang lebih murah lah ya. Lebih murah dari UK dan US. Dan lulusan internasional bisa mengajukan visa kerja pasca lulus selama 1 tahun untuk mencari kerja. Jadi lumayan ya. Mungkin nanti ya mahal, tapi kalau anaknya bisa langsung kerja, langsung balik modal. Seperti itu. Ya itu aja paling benar. Next. Oke, Jerman ini juga populer banget. Kenapa alasannya? Karena banyak universitas di sana, universitas publik yang tuition fee-nya gratis. Sangat gratis. Mungkin ada tapi murah. Ya, tapi memang bisa di next lagi. Oh, 5 menit lagi. Oke. Ya udah, ini Jerman ya. Jadi itu top universitasnya. Lalu sama juga kurikulum sekolahnya di diploma, A-level, American dengan EPI. Nah, kalau Purnas ini harus 1 tahun studium college dan harus ada bahasa Jerman. Nah, ini untuk Jerman ini meskipun murah ya, tapi programnya itu banyak kan bahasa Jerman. Ya, jarang banget program bahasa Inggris yang tuition-nya murah ya. Kalaupun ada, paling jurusannya sangat-sangat terbatas. Apalagi kalau untuk teknik. Nah, itu Jerman. Itu Jerman. Dan tuh tes untuk bahasa Jerman, tes DSH dan GOT level C1. Next. Oke, itu ada biaya semester. Jadi tuition fee gratis, tapi ada biaya semester dan biaya hidup relatif lebih murah dibandingkan UK ataupun Belanda. Dan kemampuan bahasa Jerman sangat penting. Jadi kalau mau ke Jerman dari kelas 10, kalau atau enggak mungkin dari SMP udah dilatih Aldana gitu ya. Jadi nanti kelas 3 udah punya sertifikat. Aldana Abu Dhabi. Australia ini banyak juga yang mau sekarang. Tapi Itu dari Indonesia. mahal dan beasiswanya kalian seperti itu ya. Dan kalau mau yang keunggulannya di University of Melbourne ada UNS University atau ANU di Canberra. Tes dan kurikulum hampir sama semuanya ya. Paling yang beda ya itu aja sih paling. Kalau kurikulum nasional itu bisa masuk kalau misalnya pakai SAT ataupun pakai harus foundation. Oke, next. Australia ini punya peluang kerja pasca lulus ya melalui post study work visa 2-4 tahun, lumayan banget ya untuk nyari kerja tergantung lokasi studinya. Dan dia biaya kuliahnya lebih tinggi daripada Eropa dan beasiswa dikit, tapi banyak beasiswa parsial untuk ini. Next, Singapura. Nah ini banyak banget nih klien gue yang dari Singapura. Paling tinggi NUS itu top 10 ya, top 10 sedunia. Kedokteran, hukum, teknik semua bagus di sana. Kalau mau yang lebih ini NTU, Nanyang ya. Kalau mau ke bisnis ke SMU. SMU itu Singapura Management University. Itu udah top tier-nya business school di Singapura tuh SMU ya. Susah masuk situ. Untuk tes dan kurikulum sama semua ya. Nggak perlu ada foundation, nggak perlu ada setahun apapun itu, semuanya menerima ya kurikulum. Beasiswa, nah ini beasiswa menarik nih, karena aku baru training kemarin minggu lalu. Jadi kalau di Singapura itu, kalau mau apply beasiswa, itu sebenarnya kita apply for loan ke MOI-nya Singapura, Ministry of Education-nya Singapura, pinjaman ya. Dan itu ada syaratnya. Kalau misalnya anak kita dapat nih beasiswa fully funded by the way, with stipend ya. Kalau anak kita dapat fully funded, tapi anak kita gagal untuk maintain performance selama kuliah 4 tahun, itu beasiswa akan dicabut, ya. Terus anak ini harus bayar balik ke pemerintah plus 10% fee, 10% ya 10% kredit, gitu ya. Dan nggak sampai situ aja. Kalau misalnya anak kita berhasil lulus nih 4 tahun, ya bagus terus GPA-nya lulus, ya. Si anak ini harus kerja di Singapura sampai 3 tahun baru kontraknya selesai. Kalau misalnya si anak ini gagal dapat kerja ya dan mau balik ke Indonesia, let's say, dia harus meng-cover seluruh biaya yang sudah dikasih plus 10%. Itu Singapura ya, tapi free ya, free living cost stipend di cover. Oke, next. Korsel ya, kalau mau Korsel silahkan, ada SNU, KAIS dan Korea University. Bahasa Inggris, kalau programnya bahasa Inggris ya. Kalau misalnya programnya Korea, ya udah berarti kita harus punya topik. Topik itu kayak tutornya Korea dan levelnya harus 3-6. Nah masalahnya S1 di Korea, meskipun memang relatif cheaper ya dibandingkan negara-negara barat, itu S1-nya nggak banyak yang program bahasa Inggris. Mostly program bahasa Korea. Apalagi di kampus-kampus yang ternama ya, SNU, KAIS dan Korea University. KAIS by the way itu bahasa Inggrisnya banyak. KAIS sama institut research itu banyak program bahasa Inggrisnya. Jadi program bahasa Inggrisnya berarti submit IELTS aja, nggak usah submit topik.
Semua kurikulum diterima. Beasiswa bisa dapat GKS, Global Career Scholarship, dia fully funded. Ada KAIS International Student Scholarship dan beasiswa Garuda. Tapi kalau misalnya anak kita dapat dari GKS, ya, enaknya nih ya kalau GKS. Anak kita misalnya apply ke program di Korea yang program bahasa Korea, ya, itu kita nggak perlu submit topik, nggak perlu kalau lewat GKS. Tapi wajib program bahasa 1 tahun di sana dan pun harus lulus. Jadi 1 tahun plus 4 tahun, jadi 5 tahun S1-nya. Seperti itu ya. Kalau dari GKS, kalau misalnya nggak dari GKS, boleh self funded, ya harus pakai topik, gitu ya. Atau pakai program bahasa Inggris. Next, Jepang. Nah ini Jepang juga ada University of Tokyo, Kyoto, Tokyo Tech. Bahasa Inggris sama, tes akademik sama, kurikulum sekolah sama, bahasa Jepang. Nah ini program S1 di Jepang itu memang banyakan yang bahasa Jepang. Apakah ada yang bahasa Inggris? Banyak, ya. Tapi bukan yang kampus-kampus top, sayangnya. Kampus yang mid to low rank lah, itu banyak tuh. Apalagi kampus-kampus swasta udah banyak banget yang fully English. Studentku banyak juga yang kesana, yang bahasa Inggris. Di situ kalau misalnya pengen, udah I want to challenge myself, I want to take the Japanese program gitu misalnya, maka harus siapkan namanya JLPT level N2 and N1 ya. Jadi JLPT itu N1 sampai N5, N5 paling basic, N1 itu paling advanced gitu ya. Kalau yang mau ke Jepang, beasiswa ada Max, ada Mitsui Bussan dan beasiswa Garuda. Next lagi ke Cina. Nah ini juga lagi populer banget ya orang-orang Indonesia untuk ke Cina. Cina ini di top 100 World University ya, itu ada beberapa lah ya kampus dari Cina dan memang bagus ya. Yang bagus 3 top 3, Tsinghua, Peking sama Fudan. Untuk kurikulumnya sebenarnya semua hampir sama ya, kecuali kalau programnya bahasa Cina itu harus masukin sertifikat bahasa HSK level 4 sama 5 ya. HSK ini mirip-mirip tadi topik Korean topik atau Japanese JLPT. Nah enaknya Cina adalah beasiswanya banyak banget. Mereka ini sangat-sangat generous membagi-bagikan beasiswa ke international student. Ya aku nggak tahu alasannya apa. Ini Chinese Government Scholarship ini dari pemerintah pusat. Sementara Shanghai sama Beijing ini pemerintah daerah. Bahkan pemerintah daerahnya pun ngasih beasiswa ke international student. Ya, jadi kenapa ini sangat-sangat populer sekarang. Next lagi. Nah Hong Kong ini juga menurut aku pantas dipertimbangkan ya Hong Kong ini, karena sekarang Hong Kong ini naik terus kampusnya di peringkat dunia dan di top 100 itu ada 5 kampus Hong Kong. Ya, di University of Hong Kong dia top 20 loh. University of Hong Kong ada HKUST dan Chinese University of Hong Kong. Nah, di Hong Kong itu enaknya pakai bahasa Inggris semua. Ya, nggak perlu bahasa Cina, bahasa Jepang, apapun. Jadi cukup submit IELTS aja dan TOEFL. Kurikulum sekolah semuanya dia menerima dan beasiswanya juga ada beberapa, bahkan beasiswa kampus dan ini fully funded semua. Next lagi. Nah, Indonesia. Mungkin ada ibu-ibu yang kayaknya enak deh Indonesia nih, biar pulang kampung gitu kan. Kalau ada yang berpendapat seperti itu, maka aku sarankan masukin IUP aja, jangan yang regular program. Kasihan anaknya pasti nggak bisa kan bahasa Indonesia. Bukan nggak bisa ya, tapi jarang menggunakan bahasa Indonesia. Mending masukkan ke International Undergraduate Program atau kelas internasional. Ya, kelas internasional ini di Indonesia yang paling bagus ada 3, UI, ITB, sama UGM. Tapi masalahnya nggak semua jurusan tuh ada. Kita harus cek ya, yang jurusan yang kita mau ada nggak di kelas internasionalnya. Nah, keunggulannya IUP ini adalah dia ini bahasa Inggris full, bahasa Inggris full, dan kayaknya harus masukin sertifikat bahasa Indonesia, namanya BIPA. Terus ada beberapa tes akademik untuk beberapa jurusan. Dan IUP itu skemanya dalam 4 tahun, itu 2 tahun di Indo dan 2 tahun di luar negeri. Ya, tiap jurusan itu beda-beda negaranya. Ada yang ke Australia, ke Melbourne, ke Perth, ada yang ke UK, ke Glasgow, dan itu secara tuition fee ya, kuliah jauh-jauh lebih murah dibandingkan di negara lain. Ya, dan UI top 200 lah sekarang ya, top 200 years world. Jadi oke lah kalau UI ya kan.
Who knows? Nah, tapi beasiswanya nggak ada yang fully funded. Ya, biasanya nggak ada fully funded. Ada beasiswa untuk mapres, tapi ini kayaknya parsial. Ya, mungkin cuma living cost atau uang jajan doang. Next. Nah, Timur Tengah ya. Ini aku bahkan rencana anakku sini aja nih kayaknya. Jadi kalau misalnya ada kepikiran nggak usah jauh-jauh di sini aja biar gampang dijemput. Ini bisa ke sini di Middle East ya. The best university in Middle East by this year yang menurut Kias Worldline itu adalah King Fahad Uni di Saudi Arabia. Dan dia paling populer di teknik perminyakan. Jadi kalau misalnya anaknya pengen ikut bapaknya kerja di teknik perminyakan, King Fahad Uni. Gitu ya, karena di King Fahad ini ada beasiswa yang fully funded, yaitu King Fahad University Scholarship. Tinggal apply aja ya, bisa mungkin di cover fully atau mungkin partial, ya lumayan. Dan nggak jauh dari sini, ya kan ya. Terus AI juga bagus di sana. Nah yang kedua adalah Qatar University, ya. Yang ketiga Khalifa University. Di sini karena Qatar sama Khalifa masih bahasa Inggris, jadi nggak perlu submit sertifikat bahasa Arab ya atau TOEFL. Tapi kalau di Saudi, ada beberapa kampus yang programnya dalam bahasa Arab. Ya, jadi hati-hati. Harus dicek ini bahasanya apa pengantarnya. Kalau bahasa Arab berarti harus pakai sertifikat bahasa Arab. Seperti itu. Semua kurikulum sekolah diterima. Ini beasiswanya. Ya, ini fully funded semua. Next juga, next. Gambar-gambar. Nah, ini adalah dokumen yang perlu disiapkan. Silakan mungkin kalau ada yang mau difoto. Ini tidak semua beasiswa dan kampus memerlukan ini ya. Ini kayak summary yang mungkin akan ditanyakan. Ya, jadi nggak semuanya membutuhkan dokumen keuangan atau dokumen kesehatan. Tapi kan anak-anak tentu itu. Oke, sekarang timeline persiapan. Nah, ini aku bikin timeline persiapan ini untuk 3 kurikulum saja ya. IB, kurikulum sama American, tapi sebenarnya sama aja. Jadi aku jelaskan yang ini aja, terus nanti yang selebihnya aku skip ya. Jadi ini kita asumsikan mulai kuliahnya ini September ya. September. Karena yang aku lihat S1 di seluruh dunia itu mereka mesti mulainya September, kecuali Korsel, Jepang, dan Australia. Itu Februari mulainya ya. Jadi ini yang September, kalau yang Februari udah digeser lagi kalau gitu ya. Nah, ini kita mulai dari Maret dan Juni tahun sebelumnya. Ya, tahun sebelumnya. Bukan Maret dan Juni tahun tersebut ya. Jadi kalau misalnya kuliahnya pengen 2026, maka ini Maret Juni ini harusnya tahun ini. Tahun ini harusnya udah mulai. Kita sudah harus mulai tentukan negara dan jurusan target. Kalau IB, maka anaknya udah harus tahu milih HL-nya apa. Ya kan? Higher levelnya apa? Ada SL-nya juga apa? Harus dari pilih tuh, karena pilihan HL dan SL itu menentukan jurusan yang mau dituju. Itu Maret sampai Juni. Selebihnya Juni, September, persiapan tes bahasa karena ada IELTS, ya kan? Tes bahasa, tes dokumen segala macam itu September, Desember. Kita sudah harus mulai siapin dokumen akademik, ya. Meskipun anak kita belum lulus nih, kita bisa minta namanya predicted grade dari sekolah seharusnya. Terus kadang disuruh minta surat rekomendasi dari school counselor atau dari teacher, ya. Itu kita sudah siapkan September, Desember. Lalu nanti Desember sampai Maret ini banyak early deadline. Desember, Maret banyak early deadline. Apa itu early deadline? Nah, jadi kampus-kampus itu kadang dia tuh membuka banyak ronde. Ada early, ada regular deadline, ada last deadline, mungkin ada 3 ronde macam-macam ya. Nah, kita kalau bisa targetkan early deadline. Kenapa? Karena ini kuotanya masih 0. Jadi kalau early, maka chances kita dapat beasiswa, chances dapat kursi itu lebih gede dibanding kalau apply-nya pas reguler atau yang kayak yang paling lambat gitu, yang dekat-dekat intake. Terus Maret sampai Juni, ini kalau harusnya ini pas ujian HL, ujian lah ya, ujian kelulusan segala macam. Nanti pengumuman hasil segala macam, jangan lupa parent kita harus submit nilai kebenarannya ya ke kampus. Udah habis itu Juni sampai nanti harusnya Maret sampai Juni ini hasil semua keluar ya, penerimaan kampus, penerimaan beasiswa. Mungkin ada yang sampai Juni-Juli juga. Tapi Juni sampai Agustus kita udah harus bisa operasi dari semua yang dibutuhkan anak kita untuk berangkat. Baru September kalau seperti jadi asisten. Next. Ini British ya, sama semua. Bedanya adalah yaitu itu ada UCAS deadline. UCAS deadline itu Januari, Februari.
Jadi sebelum Januari Februari itu udah harus tes bahasa, siapin dokumen-dokumen yang diperlukan, ya, dan ujian levelnya antara Mei sampai Juni, gitu ya. Dan sisanya sama. Next. Amerika juga sama ya, yang beda cuman itu dia ujian AP dan final exam seharusnya dia di antara Mei Juni, ya Mei Juni lah ya, seperti itu. Next lagi, di next aja terus sampai apa? Tapi kan ini lo. Nah ini aku buatkan kayak semacam ringkasan ya. Apa sih yang orang tua harus lakukan di setiap pathway supaya anak kita nih udah siap, gitu. Katanya pun juga siap. Kita tuh harus mulai dari 2 sampai 3 tahun sebelum kuliah ya. Ibu-ibu kuliahnya 2028 berarti mulainya tuh kalau bisa udah 2025. Ya, di sini kita bisa bangun fondasi sejak dini, kita kenali minat, bakat, jurusan anak, dorong anak aktif kegiatan ekskul ya Bu. Jadi kalau mau ke kampus yang top, mereka tuh nggak hanya melihat nilai akademik, nggak hanya lihat nilai rapor, tapi mereka melihat kegiatan non akademik si anak tersebut. Mereka akan melihat leadership skill anak kita, ya, itu penting banget tuh. Teamwork, pernah nggak anak ini masuk ke dalam misalnya tim? Terus dia menjadi leader, dia melakukan sesuatu dengan timnya, atau misalnya pernah volunteer, social service, itu kampus di Amerika mereka appreciate banget seperti itu. Jadi kita mau nggak mau jangan hanya fokus ke akademik saja, tapi kita dorong kamu nggak mau nih ikutan ini, gitu. Kamu nggak mau ikutan ini. Kalau misalnya kita tahu anak kita ini kayaknya lebih ke computer science, kenapa nggak kita cari-cari semacam kompetisi, ya, atau misalnya kayak macam club yang memang berhubungan sama programming atau coding. Ya kan, karena nanti ketika mereka harus bikin essay atau personal statement, ya, itu nanti mereka harus menceritakan semua kegiatan mereka pas SMA yang berhubungan dengan jurusan mereka, ketika jurusan tujuan mereka. Jadi kalau misalnya mereka nggak punya portofolio, nggak punya sesuatu yang diceritakan, maka chances keterima untuk kampus unggulan, ya, udah kampus unggulan ya, itu akan kecil. Seperti itu. Riset, rencanakan target 18 sampai 15 bulan, kita pilih negaranya, kita list beasiswa yang bisa di-apply, kita cek syarat, ya, catat dokumen penting, lalu 15 sampai 9 bulan persiapkan tes bahasa. Semua tes-tes yang berhubungan sama akademik ini saatnya ya, 15 sampai 9 bulan. Baru perkuat profil dan aplikasi 12 sampai 6 bulan sebelum intake. Ini kita sudah harus list anak kita kegiatannya apa aja, terus apa sertifikasi, kalau bisa sertifikasi ini sudah dikomunikasikan pada orang tua. Jadi kalau misalnya kita ikutan lomba, kompetisi, terus ada sertifikasinya, di scan, terus dimasukin folder, ya. Kalau nggak kececer tuh pasti, ya. Itu sertifikasi akan diupload ke kampus-kampus, ya, untuk sebagai bukti kalau anak kita memang mengikuti kegiatan tersebut. Kirim aplikasi universitas, lengkapi dokumen akademik. Nah, nanti 6 sampai 3 bulan sebelum intake ini udah selesai seharusnya. Semua yang berhubungan sama applying kampus, applying beasiswa tuh harusnya udah selesai. Anak kita tuh udah fokus aja deh ujian, gitu ya. Jadi kita dukung anak menghadapi ujian akhir, pantau hasil, kirim nilai ke universitas kalau sudah keluar, dan ikuti proses beasiswanya. Baru deh 3 sampai 0 bulan sebelum intake, finalisasi, kita urus sisanya, urus asuransi dan akomodasi, kita bekali anak dengan keterampilan mandiri karena di sana mereka akan sendiri, kita harus kasih tahu budaya tempat negara tujuan mereka itu seperti apa, mereka harus tahu budaya di sana seperti apa. Ya, jangan sampai mereka awkward pada akhirnya menyinggung seseorang gitu misalnya ya. Bangun dukungan emosional, karena pasti anak tersebut nervous ya, mereka mau lanjut ke tahap yang paling tinggi, disitulah peran orang. Next. Oke, ini ringkasannya. Mulai lebih awal, ya, pertama, mulai lebih awal. Riset semuanya, beasiswa minimum 1,5 tahun sebelum intake. Kalau bisa lebih lama lagi, much better. Bangun profil kuat anak kita. Dari nilai akademik kalau bisa konsisten. Ini dari kelas 10 kalau bisa. Dari kelas, ya, mungkin high school ya bisa dibilang ya. Itu sudah harus didorong prestasi, kegiatan ekskul, kemampuan bahasa, lalu apa yang tadi ya, leadership skill-nya, kompetisi, lomba itu dilihat banget. Apalagi
kalau anaknya ikut Olimpiade, itu kalau mau penuh Singapura itu tinggal masuk ya. Kalau anak-anak Olimpiade ini ya tinggal masuk aja. Penuhi syarat dan deadline jangan sampai terlewat ya, dukung di fase A. Itu saja. Next. Oke, sebenarnya udah selesai tadi ya. Ini sebenarnya sebelum saya akhiri, saya ingin promote bisnis kami yaitu Next Gen Catalyst. Sebenarnya bisnis ini baru banget dibuat mungkin beberapa minggu yang lalu ya. Kalau ada yang tahu Pak Heru dan Ardatu, beliau adalah foundernya dan beliau merekrut aku buat ngembangin Next Gen Edu. Nah, Next Gen Edu ini sebenarnya adalah layanan konsultasi pendidikan. Nanti aku yang akan megang. Jadi idenya adalah Next Gen Edu ini menjadi one stop for all. Ya, one stop for all. Jadi saya nanti akan nge-provide semacam counseling service ke parents dan orang tuanya. Terus saya juga ada paket untuk anak. Misalnya anak-anak ibu perlu guidance untuk menyiapkan dokumen, essay, recommendation letter dan segala macamnya itu saya bisa bantu dan saya bisa membuat semacam comprehensive report sehingga ibu nggak kewalahan dalam mengolah informasi yang banyak gitu ya. Ketika ngobrol sama suami itu juga enak, ada panduannya. Seperti itu. Terus saya juga ada IELTS prep kalau misalnya memang butuh IELTS prep dan juga dokumen proofreading. Kalau butuh proofread semacam personal statement atau recommendation letter, CV kalau butuh CV dan dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk persiapan aplikasi beasiswa dari kampus. Ini adalah Next Gen Catalyst, sebenarnya banyak dia ya, cuman yang lagi jalan banget Next Gen Edu sama yang Face Up. Yang lainnya lagi kita rintis. Seperti itu. Oke, hari ini itu saja. Maksudnya udah lebih ya, maaf banget ya. Udah lebih, maaf banget kalau membosankan ya. Semoga ilmu-ilmu dan informasi yang saya share bisa berguna buat ibu-ibu sekalian merencanakan pendidikan anaknya. Dan kalau misalnya butuh slide-nya bisa ke IG Next Gen Catalyst, saya akan upload slide-nya di situ. Dan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina. Bagaimana Ibu? Sambil sebagian pada makan nih, kayaknya sambil makan sambil menyerap ilmu enak ya. Gak pusing ya, yang pasti udah di screenshot dari foto kan ya tadi karena semua informasi yang di-share sama Mbak Vina tadi sangat-sangat berharga. Wow. Memang ya, pendidikan itu merupakan fondasi dan juga buat investasi masa depan anak-anak kita. Jadi jangan sampai salah pilih, terutama juga untuk anak-anak kita yang mungkin sebentar lagi sebagian akan lulus SMA, senior high school. Beneran kita berikan pendidikan yang mumpuni what they want, apa jurusan subjek yang mereka akan ambil ketika kuliah nanti. Itu tadi dari Mbak Vina. Sekarang kita mau memberikan sesi tanya jawab. Nah, untuk ibu-ibu yang ingin langsung bertanya nih kepada ahlinya, mumpung ada Mbak Vina di sini, konsultan kita ya. Silakan buat ibu-ibu yang mau bertanya silakan angkat tangan. Oke, kita ke Ibu Amanda dulu yang saya lihat pertama kali. Sebelumnya terima kasih Mbak Vina atas penjelasannya sangat menarik ya. Ini kan yang sempat dijelasin salah satu yang penting juga kita mengetahui minat dan bakat anak. Mungkin Mbak Vina punya rekomendasi tempat tes minat dan bakat anak mungkin di Singapura atau di Indonesia juga boleh. Jujur aja ya Mbak Manda ya, aku nggak tahu. Jujur aku nggak tahu. Aku cuma tahu yang ada di Indonesia itu udah banyak. Biasanya psychology center, tempat-tempat psikolog itu pasti ada tes minat dan bakat. Cuman dilihat dulu nih psikolognya apa ya? Kalau children psychologist itu udah wajib harus ada tes minat dan bakat. Psikolog betul. Ini bisa online nggak Mbak Vina? Oh, kalau online, yang aku tahu sih ya, itu tuh nanti si psikolognya itu akan interview anaknya, bisa langsung interview gitu. Malah menurut aku tidak rekomen online ya, mendingan tatap muka mendingan ya. Jadi anak sama ibu datang ke psikolog, nanti psikolognya pasti punya daftar pertanyaan yang akan diajukan. Ya itu harusnya nanti mereka tahu lah bagaimana.
Oke, kita mau ke Ibu Rizka dulu. Pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya sama dengan kita sehati ya. Ada pertanyaannya kan kebetulan anak saya masih kelas 6. Jadi kalau buat sekarang di earliest-nya paling kan yang pertanyaan saya sebenarnya adalah tes psikotes itu apakah masih relevan? Psikotes. Ya, dengan nantinya pemilihan jurusan dan lain-lain masih relevan sekarang. Kalau psikotes ini kayaknya tidak targeted untuk pemilihan jurusan ya, karena psikotes itu kan psikologi gitu ya. Kalau emang anakku harus ngambil satu tes, mending langsung tes minat dan bakat, karena itu langsung tahu tuh kita kebayang jurusan yang pas untuk kekuatan anak kita tuh apa aja. Tapi kalau misalnya melalui psikotes juga boleh. Jadi kita tahu kan psikotes itu sebenarnya untuk mengetahui profil anak kita, behavior, kepribadiannya segala macam. Kalau itu bisa membuat kita lebih mengenal anak kita, why not sih? Kalau di Indo ya, aku baru inget ada di Bintaro tuh namanya Folio, tapi aku nggak tahu dia kayaknya bahasa Inggris bisa deh, orang bisa bahasa Inggris. Itu temennya anakku yang umurnya masih 5 tahun itu dibawa ke sana si Folio itu, dan ada assessmentnya ya, dan mereka bisa ngeluarin comprehensive report terkait si anak ini. Jadi anak ini bakatnya di mana, yang baru kelihatan, baru 5 tahun padahal ya. Terus program yang bisa dikasih untuk menunjang kekuatannya seperti apa, mungkin itu bisa dijadikan referensi. Oke, pertanyaan kedua Mbak Tina, buat kuliah yang kembali ke Indonesia. Nah ini kan kebanyakan anak-anak yang drop out di luar negeri atau RT di sini ya, itu kan biasanya bahasa Indonesia yang nggak fasih atau bisa bicara tapi buat written itu pasti mereka nggak bisa. Itu bagaimana menurut Mbak Tina? Apakah masih doable buat anak balik ke Indonesia atau gimana? Oke, yaitu makanya saya merekomendasikan IUP tadi ya, IUP. Nah, yang beasiswa Garuda ini, aku harus cross check dulu. Kalau misalnya benar setelah lulus tuh mereka harus dikontrak untuk bekerja di Indonesia, maka aku tidak rekomendasikan ya. Kita tuh pengennya anak tuh di luar aja lah, maksudnya jangan di Indonesia gitu kan ya. Maksudnya kalau aku sih iya, kalau anakku nggak mau aku balikin ke Indo soalnya. Nah, untuk IUP ini merupakan menurut aku solusi yang bagus sih, karena dia 2 tahun di Indonesia dan 2 tahun dia keluar. Jadi setelah lulus mereka bisa keluar, mereka nggak perlu balik di Indonesia lagi. Tapi memang yaitu ada sertifikasi BIPA level 3. Nah kita mungkin sebagai orang tua bisa udah cari tahu tuh. Aku sendiri jujur nggak tahu isinya apa si BIPA ini. Kalau misalnya memang harus ngumpulin si BIPA ini, maka udah kita ajarin anak kita mau nggak mau ya, sesuai dengan pertanyaan di BIPA gitu. Entah di leskan atau ya udah kita cari aja bang soal BIPA, terus kita kasih ke anak kita, hopefully ya bisa mencapai level yang diminta. Toh nanti di sana full bahasa Inggris, yang nggak ada pakai bahasa Indonesia. Jadi nanti kuliah di UI, di Depok, di UGM Jogja, di TB Bandung, tapi teman-temannya dari negara lain kayak gitu. Mbak Vina, pertanyaan dari aku, gimana nih kalau misalnya nih, oke anakku saya udah sekolah di Kanada, kemudian buat ibu yang mungkin anaknya masih pada balita, ingin memilih sekolah yang terbaik untuk anak-anak dia, kan semua anak-anak tidak sama ya, ada yang lebih mungkin dominan akademisnya dan lain sebagainya. Itu gimana cara kita memilih sekolah? Oh anakku kayaknya cocok di IB atau di British kurikulumnya atau di Amerika atau di Kanada. Itu gimana kita sebagai orang tua menyikapinya? Oke, sebenarnya kalau misalnya aku soal Canadian kurang tahu ya. Yang aku udah pernah pelajari itu American, British, dan IB. Ya kalau aku lihat sih di sini, kalau misalnya anak ibu ini bukan tipe anak yang mau dikekang atau banyak exam, banyak tugas, kayak cepet burnout atau overwhelm, mendingan jangan di British. Ya, mendingan di IB aja. Karena di IB itu sistemnya mereka lebih kayak grup project, ya kan, menyelesaikan project bareng, leadership, segala macam. Jadi mereka tidak emang akademik banget, tapi mereka tuh all rounded gitu. Jadi mungkin anak kita cocoknya seperti itu gitu. Tapi pun ya, kalau aku kita bisa monitor anak kita. Misalnya kita merasa oh ini anak gue aman nih di British. Nah, kita masukin dulu, terus kita monitor. Kita lihat akademiknya seperti apa, happy nggak sih dia ke sekolah, atau kan itu kayak sekolah tuh kayak, aduh sekolah lagi. Nah itu mungkin ada yang salah tuh, atau mungkin kurikulumnya nggak cocok. Nah coba dipindah ke kurikulum yang lainnya, mungkin IB, dilihat IB dia kayak gimana nih
lebih happy nggak, lebih thriving nggak, ya kan? Kalau misalnya oke, berarti itu ada. Jadi kalau pas saya trial ya, trial nggak apa-apa. Itu primary school itu menurut aku waktu yang tepat sih untuk trial. Jadi nanti pas SMP SMA itu sudah tahu mana kurikulum yang terbaik untuk si anaknya. Oke, kita ke Silakan Mbak. Assalamualaikum Mbak Rina. Saya mau nanya, kalau dijelaskan lagi tentang beasiswa tadi, timeline-nya itu gimana? Kita sebagai parents itu biar encourage anak menjadi beasiswa itu kayak gimana? Oke, jujur kalau timeline-nya banget aku nggak bisa ingat ya karena beasiswa itu banyak banget. Cuman aku bisa bilang nih, yang namanya beasiswa itu terbagi jadi dua ya, partial dan full ya. Yang partial ini biasanya ditawarkan oleh si universitasnya sendiri. Nah, beasiswa universitas itu kita tidak perlu apply terpisah. Ya, jadi kita apply kampus itu kita sudah diconsider untuk beasiswa kampus dan mereka merit based. Merit based itu maksudnya adalah mereka melihat performance si anak ini dari nilai rapot, dari prestasi, kompetisi, sibukan anak, volunteering segala macam. Itu nanti mereka akan kemat with, oke, gue kasih lo 30% discount, 40% of discount, atau pengurangan berapa pound sterling seperti itu. Nah, fully funded ini berbeda-beda tiap negara ini. Misalnya kita ngomongin apa ya? Misalnya Inggris kan nggak ada ya untuk S1 yang jargon ya. Kayak kalau Inggris itu kalau nggak salah nggak perlu pakai LOA. Ya, jadi kita tinggal lihat aja timeline-nya. Kalau misalnya kita anak kita pengen masuk kuliah 2026, berarti si Jardin ini lihat di websitenya aja, dia buka pendaftaran beasiswa untuk 2026 itu kapan? Nah itu kita catat dan kita kumpulkan dokumennya karena biasanya lumayan banyak dokumen beasiswa. Beda kalau kayak tadi beasiswa Garuda itu kita harus ada LOA-nya. Ya jadi ya udah kita apply kampusnya dulu, LOA-nya keluar atau offer letter keluar, baru kita apply beasiswa Garuda. Nah beasiswa Garuda ini di Indo itu kalau nggak salah Maret April bukanya. Maret April bukanya. itu biasanya diambil dari berapa puluh atau ratusan peserta, cuma aku pilih berapa gitu. Betul banget. Jadi kemarin karena beasiswa Garuda kan baru buka tahun ini kan. Jadi mereka buka 2 gelombang kemarin. Itu karena mungkin pertama jadi mereka ngambil banyak banget. Dan aku lihat profilnya anak-anak yang dapat ini aku generalisasi aja ya. Itu memang orang-orang yang selain nilainya bagus, dia juga pemenang kompetisi. Jadi ada satu aja menang kompetisi lomba ya, itu bisa naikin profil anak kita lumayan gede. Ya. Kalau scoring pun mereka nggak disclose ke publik ya, jadi kayak ya udah mereka tinggal ini yang dapat gitu. Iya. Itu dari sistem interview juga ya, bukan cuma tes aja kan ya, tes lulus aja kan ya. Setahu saya ada interview sih kemarin, tapi yang namanya beasiswa negara tuh biasanya mereka berubah-ubah teknisnya, skemanya, jadi tetap harus diupdate untuk tahun depan seperti apa. Itu tiap sekolah ada ya. Saya di SMA di Indonesia tuh ada gitu informasi. Kalau mau beasiswa nih ayo terus gitu. Nah, ada link-link yang mungkin bisa diklik atau mungkin informasi kayak begitu itu dapatnya dari mana gitu. Biasanya kan kita kurang tahu ya. Ini menarik ya, karena saya ini sebenarnya juga pernah kerja jadi competition mentoring di Scottish. Jadi saya nge-mentoring anak-anak kelas 10 itu udah mulai cari-cari lomba gitu. Dan aku encourage mereka untuk ikut, pastinya sesuai minat dan bakatnya mereka. Nah, enaknya di Indonesia itu informasi terkait lomba, kompetisi, volunteering itu banyak di IG, bukan dari sekolah masalahnya. Sekolah tuh dikit banget. Paling mereka tuh suka nempel di mading. Siapa sih yang baca mading? Jarang ya, gitu, dan gurunya tuh kayaknya buat hiasan dinding aja banyak. Betul sekali, aku juga nggak pernah baca mading kan. Dan bahkan nih gurunya nih juga tidak aktif buat ngasih informasi seperti itu. Jadi emang studentnya yang harus aktif. Jadi aku kadang suka bilang ke mentiku, kamu tanya ya ke gurunya, ini olimpiade buka kapan, seleksi olimpiade, terus gimana kamu cara bisa masuk. Itu harus anaknya, harus gurunya. Karena kalau anaknya nggak tahu apa-apa, orang tuanya nggak tahu apa-apa, ya mau gimana? Akhirnya nggak tahu
Ya tuh, jadi itulah peran parents ya, kadang kita harus cari cara. Harus aktif anak-anaknya. Oke, kita kasih ke pertanyaan kembali ke para peserta. Tak hanya akademis tapi juga kompetisi, terus ikut klub volunteering. Nah itu berapa persen berkontribusi untuk diterima di satu universitas. Terus misalnya lagi anak saya misalnya sepertinya dia menyebut engineering, tapi dia suka basket. Terus dia ikut turnamen. Nah itu apakah ada leadership Itu videonya support dalam permainan itu bisa masuk ke dalam portofolio nanti untuk kedepannya gitu. Oke, menarik pertanyaannya. Menurut saya ya, sport event, art event kayak music, maybe theater, drama itu patut masuk ke dalam portofolio. Meskipun emang portofolionya nggak terlalu relevan kepada jurusan gitu ya. Tapi sebenarnya kan kegiatan ini kan juga mengasah hal lain ya, kayak mengasah soft skill, mengasah coba teamwork itu mengasah kerjasama, mengasah komunikasi, kedisiplinan, ya kan. Itu nanti pinter-pinternya anaknya untuk nulis personal statement dan esainya. Jadi makanya salah satu isu yang aku biasanya temukan ya, ketika Menti Kuningan bikin personal statement, ini nih kayak aku tuh pasti kalau baca personal statement, aku pasti interview lagi anaknya. Kamu tuh selama SMA ngapain aja, kasih tahu dong, kasih tahu gitu. Terus kamu nih harus bisa lebih banyak menceritakan ke pengalaman kamu di esai. Kadang kayak gitu. Mereka tuh nggak merasa pengalaman ini worth to be told gitu. Jadi kita sebagai orang tuanya harus bisa nge-explore itu. Jadi esainya tuh harus benar-benar impactful. Kalau misalnya anak kita menang kompetisi sport, masukkan ke dalam esai, tapi kita highlight bahwa anak kita ini yaitu communication skill-nya kuat, terus disiplin segala macam seperti itu. Tapi bagus lagi kalau misalnya ada satu aja pengalaman yang relevan dengan jurusan tujuan. Satu lagi Cukup aja. Nanti di esai di breakdown. Nanti di esai itu di breakdown. Bagaimana perjalanan si anak ini dari awal sampai akhir mengikuti kompetisi sampai pada akhirnya dia menang. Itu sebenarnya yang menarik. Ya. dalam sekolah atau di luar sekolah kompetisinya? Dari mana? Dari mana? Ya. Yang pasti diakui bukan yang abal-abal ya. Saya diakui oleh negara atau sekolah lagi. Terima kasih Kak. Ya. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Mariza. Silakan Ibu Mariza. Selamat pagi, nama saya Hansa. Saya memiliki anak dua. Yang pertama di year 13, yang mana tahun ini dia sudah harus mulai apply. Yang kedua anak saya di year 9, yang masih jauh perjalanannya tapi kita udah mulai siap-siap ya. Sebenarnya ini agak lebih personal karena ini menyangkut anak saya di year 13, jadi saya bisa berbagi untuk ibu lainnya. Jadi begini Mbak, secara ekstrakurikuler, saya tahu kalau mamanya anak yang aktif di bidang olahraga, seperti banyak teman-teman saya itu ada tentu saja anak yang dia dapat beasiswa ya, Mas Awam, memiliki kesempatan lebih besar untuk masuk ke college, tapi sebagai college athlete atau sebagai pendukung dia, gitu kan ya. Nah, yang menjadi masalah adalah anak saya yang kedua no problem ya untuk masalah sport olahraga, karena yang pertama ini agak nanggung menurut saya, agak nanggung. Mungkin masalah ibu yang lain, anak saya ini sebenarnya bakatnya gimana sih, apa ekskulnya bisa dimajuin, karena memang paling besar itu yang saya tahu dari jalur olahraga itu udah paling banyak sama jalur olimpiade. Kalau anaknya sangat pintar dan nilainya lebih bagus itu wajar. Nah, anak yang di tengah-tengah itu loh Mbak, anak yang di tengah-tengah ini, saya nggak mau anak saya tuh orang yang tengah-tengah ya, masalah mungkin lebih dari itu. Nah, apa sih jalur selain olahraga dan olimpiade dan mungkin volunteering, kita harus menjadi volunteering segala macam untuk anak yang middle, akademiknya nggak terlalu tinggi,
olahraganya juga yang luas gitu loh. Terus harus ikut yang lain-lain gitu loh. Nah ini tapi satu yang saya lihat dari anak saya itu mungkin saya nggak tahu ini ada nilai itu nggak enggak. Buat bapak nyanyi nggak nilai plus, tapi bagi saya itu nilai plus. Dia nerbitin buku. Wow, oke. Nah, dia nulis buku, nerbitin buku, tapi dia nerbitin buku di Wattpad dan sudah 3 buku. Nah, saya nggak tahu apakah ini adalah nilai plus karena kita menganggap nilai plus itu hanya dari kamu intensif, volunteering, olahraga, edit model UN, gitu kan model UN, edit baru itu kan yang nilai plus banget ya. Atau kamu pernah kompetisi, tapi mohon maaf, kalau kompetisi itu harus yang saya tahu. Waktu saya nanya kalau saya yang kan, kompetisi kamu harus national competition. Minimum national competition. Lebih bagus lagi kamu international competition. Dan itu ternyata saya jebloknya kagetnya kenapa? 3 tahun terakhir, bukan dari anak SD. Itu yang saya kaget. Jadi sampai anak saya kelas 6 tahun pernah jualan dunia loh. Oh nggak bisa, 6 tahun. Kamu harus melakukan itu karena kamu umurnya 15 tahun. Yang saya tahu. Jadi ijazah kecil itu saya lanjutkan di dunia gitu ya. Karena saya masih taekwondo gitu kan ya. Lama ya. Harus 3 tahun 2 tahun lagi benar kan ya. Nah, itu yang saya. Jadi akhirnya saya mikir apa yang bisa dipakai untuk anak yang kelihatannya ini loh mbak gitu kan ya. Dia ada saya sama anak yang super banget gitu. Tapi akhirnya anak yang disebut tadi kan bapak itu nggak berguna. Tapi menurut saya ada loh. Jadi profesor mungkin different gitu loh. Nah anak saya ini dia punya ngajar. Anak saya tuh ngajar bela diri di KBRI. Dari dia SMP. Apakah itu bisa dipakai buat ininya dia? Karena anaknya udah lulus buku sama ngajar. Apakah itu bisa nilai dia untuk nilai dia yang pas semuanya gitu loh? I think serius gitu loh. Karena umuran. Iya. Oke. Wow. Terima kasih buat Mariza, buat Bu Mariza yang curhat tadi ya. Silakan nih Mbak Fina. Oke, ini dari point of view aku ya. Aku nggak tahu salah atau enggak ya. Tapi sebenarnya nggak perlu terlalu stres untuk memperbanyak portfolio. Ya, portfolio itu kan dilihat. Tapi itu nanti yang paling dilihat itu adalah esai. Ya, esai itu kalau aku lihat dari semua esai yang aku review yang dapat acceptance ke NYU, ke Columbia, ke Imperial, ke kampus top, itu mereka nggak menulis. Oh gue tahun ini juara ini, tahun ini gue juara ini, tahun ini gue nggak ada. Mereka cuma nge-highlight satu pengalaman, terus mereka ceritakan awal mula dia join competition seperti apa, terus proses dia ketika dia lomba seperti apa, terus result itu tuh sebenarnya cuma hasil. Tim admission kampus sama scholarship itu pengen tahu proses. Ini anak bagaimana cara dapetin hasil ini. Sama juga kalau misalnya ibu bergabung di klub misalnya atau in-charge sebuah project, itu nggak dilihat hasilnya, dilihat prosesnya gitu ya ibu-ibu ya. Bahkan mereka nggak suka kalau kita tuh nulis cuma oke lo banyak prestasi, jadi kayak pamer gitu ya. Iya, jadinya pamer, mereka nggak suka malah. Harus cerita proses menantangnya itu tadi ya. Iya, betul. Kecuali kalau nurse ya, nah nurse ini emang dia punya kayak backdoor lah untuk pemenang olimpiade. Jadi kayak esainya mata bodoh juga pasti masuk kalau pemenang olimpiade. Ini untuk kampus-kampus masih di Amerika, di Inggris, mereka sangat menghargai proses. Jadi nggak usah banyak ya, yang penting nanti anaknya ceritakan di esai dengan bahasa yang bagus, bahasa yang mengalir, dari respectful, itu seharusnya cukup. Nah, untuk pertanyaan yang Mbak Raisa tadi yang terkait anaknya udah publish buku di Wattpad ya, I think it's a very great achievement. It's not mediocre at all untuk anak SMA. Jarang banget kalau anak Indonesia di SMA di Indonesia yang bisa publish buku itu. Nah, gimana cara untuk meningkatkan chances keterima di kampus unggulan? Saranku adalah jurusannya dia di literatur kalau bisa. Nah, kalau di literatur, maka pengalaman dia nge-publish buku, menulis segala macam itu akan sangat berguna.
untuk ngedorong aplikasi dia. Nah, tapi kalau misalnya anaknya pengen ke ekonomi atau misalnya ke kedokteran, ya nggak gitu ya. Gitu. Makanya itu yang aku bilang, milih jurusan sesuai minat dan bakat anak, jangan ambisi parents, kasihan anaknya, ya kasihan bener capek kuliah di luar negeri aja udah susah ya, harus mereka akan bertemu lingkungan yang baru, terus malah dapat pelajaran yang mereka tuh nggak suka, mereka yang nggak passionate. Seperti itu ya Mbak ya. Puas ya Mbak Mariza. Oke, kita langsung menuju ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih Mbak Tina. Saya mau nanya untuk yang beasiswa. Kan dari dulu itu Mbak yang PDP beasiswa Indonesia. Yang mau saya tanyakan adalah apa itu khusus untuk anak Indonesia yang lulus dari Indonesia atau untuk anak Indonesia yang dimanapun lulus dari dimanapun. Dan kemudian kalau iya boleh untuk semua anak Indonesia dimanapun juga aksesnya itu di mana? Mbak Tina bisa. Oke, setahu saya beasiswa Indonesia kayak beasiswa Garuda, beasiswa Indonesia Maju itu untuk semua anak Indonesia yang punya paspor Indonesia, ya paspor Indonesia ya. Jadi harusnya boleh. Cuman palingan harus penyetaraan ijazah. Nah ini, karena kan ijazah kita beda kan, ya kan? Sama kan ijazah kurikulum nasional, ya kan? Nah kita tuh harus penyetaraan. Jadi kalau ijazahnya dari level, maka kalau disetarakan bagaimana? Itu urusannya Kemendikbud. Ya jujur aku kurang tahu juga soal itu. Dan untuk aksesnya bisa ke Google search beasiswa Garuda, itu sudah akan diarahkan kalau beasiswa Garuda. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke. Kita mau menuju ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maya. Saya punya anak mata wayang satu cowok umur 15 mau 16 tahun, sekolah di internasional. Nah, ini kan 2 tahun lagi dia akan jumping ya ke university. Tapi sampai hari ini setiap kali saya sama bapaknya nanyain, kamu nanti mau kuliah jurusan apa, nggak pernah jawab. Jawabnya tuh ngambang gitu loh, nggak jelas. Makin di-push, dia makin ngambang, makin merajuk gitu loh. Makanya kita kan sebagai orang tua cuma bisa support, ya. Tapi sampai hari ini belum tahu nih maksudnya apa, mau apa. Nanti kalau misalnya ditanya, dia tanya balik, mama sama papi maunya aku ambil jurusan apa. Kalau kamu tanya mama sama papi, ya maunya kamu jadi engineering, ya engineer. Tapi aku nggak jago matematika, mah. Selalu ada alasan. Nah, setiap kali ditanya, kamu maunya cita-citanya mau jadi apa sih Dek sebenarnya? Aku mau kayak Ronaldo. Bilangnya. Itu kan 1001 ya, jadi yang cewek. Saya cowok mah jelas. Kayak dia tuh. Yo biar terus enggak. Yang Cewek ini persis belum tahu jurusan. Nanti dia tuh kuliahnya tuh maunya ambil jurusan apa gitu. Jadi kita sebagai orang tua kan cuma bisa support ya. Iya. Oke. Kasih. Ini sebenarnya pertanyaan banyak orang tua ya. Kayaknya harus langsung konsul pribadi sama Mbak Ina ya. Iya, makanya perusahaan-perusahaannya Scooter, Code Education itu ada di Indonesia. Karena mereka konsul parent seperti ini ya. Jadi sebenarnya pertanyaan ke anak, kamu pengen jurusan apa sih? Itu sebenarnya pertanyaan big question. Itu big question. Untuk anak mungkin umur segitu jawab ya. Bingung gitu, karena banyak sekali jurusan ya yang ditawarkan kampus dan mungkin pertanyaannya kurang spesifik ya, kurang spesifik. Kadang kita juga harus ketika ngobrol sama anak itu kita bawa reference ya. Kayak misalnya kita ngobrol sama anak terus bawa rapotnya, Dek, aku lihat nih kamu kayaknya kuatnya di sini deh. Kamu suka ya pelajaran ini misalnya gitu. Oh iya suka mah, kalau dibandingkan ini kamu jelek di matematika, kamu nggak suka matematika kan, kayak gitu. Nah jadi mulai dari pertanyaan-pertanyaan sangat kecil dan spesifik ya, karena pertanyaan jurusan mana is a very big question. Sometimes it can overwhelm our kids ya, mereka kayak nggak tahu mau kemana gitu.
Tapi kalau saya ditanya, oh gitu, ya udah deh, kalau gitu mungkin jurusan yang ada matematikanya kali ya, mungkin bisnis atau ekonomi, right? Banyak sekali ya. Terus kayaknya kalau di ekskul ini kamu suka bola ya, jago ya. Ibu diharap untuk ketertibannya ya. Terima kasih. Terus oke, kalau gitu kita ke negara yang sepak bolanya bagus, kamu tahu nggak gitu? Kampus-kampus yang menerima misalnya yang kampus-kampus yang memiliki tim sepak bola yang bagus gitu. Biasanya kan kampus-kampus yang tim sepak bolanya bagus bisa direkrut kan? Direkrut Bisa ya sama jurusan bisnis of sport ada juga itu. sport science, Iya, let's say. bisnis of sport ada. Ya, jadi namanya jurusan itu ya, itu pasti ada kerjaan ya, pasti ada. Bahkan kerjaan yang niche ya atau yang sangat spesifik, kayak misalnya sport science, itu kan kayak, tapi kayaknya engineer bagus deh, kedokteran lah. Memang tidak biasa buat kita Tidak ya, biasa, ada ya. dokter lah, engineer, Yes, ekonomi betul. gitu. Nggak tahu spesifik seperti itu ada. Karena kita merasa ya gue sejahtera sama suami gue engineering. Nah akhirnya ya udah kita berpikirnya seperti itu. Padahal sport science itu mahal loh. Mahal di Indonesia dibayarnya kalau emang mau sport science dan emang menekuni ya sampai sekolah lanjut gitu. Jadi kita benar-benar harus terbuka. Dan terus misalnya kita print something dari internet terus atau nggak kasih lihat di HP, ini kayak jurusan ini oke deh, coba deh kamu baca, kamu tertarik nggak gitu, kayaknya cocok nih buat jurusan kamu, dan dia ada kampusnya ada tim sepak bola yang oke, kamu bisa mulai gitu. Itu kan semakin semangat kan anaknya, apalagi kalau sukanya bola gitu. Ya, jadi kita ambil dari apa yang dia suka dulu. Nah baru dia mulai tertarik untuk berdiskusi. Berarti lebih ke approaching bapak ibunya lebih ngerayut lagi, ngajak ngobrol lagi ya. Oh baik. Ternyata banyak jurusan yang gitu, tapi saya udah nyandanya udah bayarnya mahal loh gitu. Nah kita kan biasanya kan langsung ke gajinya berapa itu nanti gitu kan. Baiklah, saya juga ingin menanyakan pertanyaan ini. Host living untuk Mbak Vina waktu kuliah di Universitas Aberdeen itu bagaimana sih? Apakah versi beasiswa? Meskipun versi beasiswa dan tidak beasiswa kira-kira berapa sih? Kita pasti pengen tahu dong, nggak cuma secara gamblang informasi yang kita dapatkan sangat mumpuni banget, tapi kita perlu lebih detail nih. Berapa sih biayanya gitu? Saya kayak secara umum kos-kosannya, dormnya berapa, biaya cost livingnya berapa? Kalau misalnya nggak ada beasiswa itu berapa, ada beasiswa berapa persen gitu yang diberikan, bisa diberikan jawabannya, cerita. Oke, well, ini kan aku S2 2018 ya, just udah lama banget dan pasti ada inflasi ya. Jadi aku mungkin akan ballpark lah, aku akan asumsi. Jadi kalau di tahunku dulu 2018, aku kan pakai beasiswa LPDP saat itu. Untuk di Scotland itu untuk single student sebulan tuh mungkin kita bisa survive 1.200 pound lah, 1.200 pound ya, itu 1.200 sudah sama akomodasi, sudah sama makanan, transport, tapi harus frugal living ya, maksudnya adalah hemat ya, jadi jangan tiap hari makan di restoran ya ibu ya, restoran di UK tuh mahal sekali, jadi harus diajarin masak, wajib. Ya 1.200 mungkin di Scotland ya untuk sekarang ya, kayaknya masih bisa hidup per bulan. Itu berarti dikali 12 kali 3 tahun. Kalau emang pengen di sana, ya kan satu 3 tahun ya di sana. Kalau di London, nah ini London ini mahal banget sekarang ya, subhanallah. Dari tahun 2018 sampai sekarang itu peningkatannya tajam sekali, terutama di tuition fee-nya. Jadi tuition fee sekarang dibedakan antara international student dengan local student, dan itu mahalnya subhanallah, apalagi di London. Di London itu kita bisa mungkin 50.000 pound per year kali ya, dari 40 sampai 50.000. Dan untuk living cost-nya itu mungkin untuk London ya, kayaknya lebih dari 1.500 pound ya, per bulan sih. Gitu. Tapi itu London, makanya jangan London kalau mau yang mahal. Ya kalau nggak mau yang mahal, sorry. Di pinggir-pinggirannya itu living cost-nya lebih murah dan tuition-nya lebih murah ya, kayak misalnya di Birmingham, di Warwick, di Manchester, atau di ini masih top rank ya, di
Durham University itu masih oke lah ya, jauh dari London. Kalau di LSE tadi, Imperial, UCL itu di London tuh living cost-nya sebenarnya kayaknya harus pakai beasiswa sih. Biaya dormnya itu Mbak Vina? Oke, kalau biaya dorm ini kalau dulu aku dulu tuh karena S2, jadi aku supaya dapat murah, aku rent flat bertiga sama temanku. Jadi aku nggak masuk student account, ya karena emang student account tuh jauh lebih mahal. Nah karena aku sharing bertiga flat, aku ngabisin 300 pound per bulan. Cuman untuk student account setahu aku tahun segitu ya, single room itu sekitar 500 sampai 600 pound sterling di Scotland. Berarti kalau di London mungkin lebih dari itu, mungkin 800-an ke atas kali. Itu per bulan. Untuk biaya kuliah dia berdiri sendiri, itu tadi kan di London ya, itu yang di Scotland, biaya kuliah. Oke, biaya kuliah ini juga aku belum cek sekarang ya, tapi 2018 dulu masih Evergreen itu 11.000 pound. Sekarang udah naik banget Mbak. Aku nggak tahu kenapa. Mahal banget, kayak 2 kali lipatnya lah, 2 kali lipatnya. Karena lebih banyak yang minat ke situ juga ya. Betul. Baiklah ibu-ibu, itu tadi udah lumayan jelas, apalagi kalau misalnya di daerah juga itu kan transfer gampang ya, di mana ada bus, di mana ada kereta ya kan. Jadi bisa ada alternatif tadi frugal living, harus mengajari anak kita masak ya, karena kalau beli terus ya lumayan juga gitu ya kan. Oke, kita kasih beberapa lagi pertanyaan untuk ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa ini yang akan bertanya? Oke, buat Mbak Dinasti. Sebenarnya yang student college itu, kalau nggak salah ya Mbak Dinar ya, aku kurang tahu juga nih Jerman. Student college itu hanya untuk yang kurikulumnya itu tidak diterima sama Jerman, ya. Kan tadi aku bilang ya, yang diterima itu A-level, ID diploma, sama American High School diploma, ya kan. Kalau kurikulum nasional nggak bisa, jadi harus ngambil setahun student college. Nah, kalau tes bahasa itu kayaknya dia berbeda, ya dia berbeda jalur, berbeda skema. Kayaknya kalau tes proficiency-nya belum nyampe sesuai dengan syarat, itu ada yang namanya pre-sessional ya, atau program bahasa Jerman gitu. Nanti itu akan di-assess sama tim kampus. Misalnya anak kita daftar nih, tesnya cuma sampai B2, let's say. Kan biasanya C1 ya, proficiency levelnya. Nanti di kampus ini akan bilang, oke, kita akan accept, tapi anak ibu harus program bahasa setahun misalnya, atau program bahasa 6 bulan atau 7 bulan. Jadi case by case, tergantung dokumen anak kita apa. Seperti itu. Kalau student college itu kurikulum, jadi kalau anak kita sudah ada A-level atau sudah ada high school diploma, atau pas kita cek website kampusnya, anak kita sudah memenuhi persyaratan ya kecuali bahasa tadi, harusnya nggak perlu student college. Mbak Vina satu lagi dari aku ya, kayaknya sudah dengar aku yang bertanya. Tadi Mbak Vina ngejelasin soal foundation tadi kan, yang di grade 11 sampai di 10 tadi ya, kalau misalnya aku nggak mau ICGSE atau A-level gitu, aku maunya langsung foundation aja. Itu maksudnya foundation menambah tahun kuliah, kemudian foundationnya dilakukan di tempat kuliah itu, aku bagaimana itu? Sistem foundation nggak pakai A-level gitu, nggak mempengaruhi maksudnya akademi itu berikutnya dan lain-lain itu misalnya kalau soal gitu. Oke. Jadi foundation itu kan sebenarnya kita ambil kalau nggak ada A-level ya. Nah, tapi anak ini udah harus lulus year 11, which means dia harus lulus IGCSE dulu seharusnya. Ya, tapi kayak anaknya misalnya capek A-level, ya berat gitu, boleh langsung foundation, yaitu adalah program belajar 1 tahun sebelum kita masuk ke S1-nya gitu. Nah biasanya foundation ini macam-macam
ada yang diadakan sama institusi swasta, ada yang di kampusnya langsung. Jadi beda-beda tergantung kampus tujuan si anaknya. Nah itu harus nanya ke kampusnya. Ya kalau misalnya anak saya, tapi udah harus spesifik ya. Anak saya pengen masuk kampus kamu nih, terus jurusan ini, cuman jadi level. Nanti foundationnya gimana? Atau pasti butuh foundation kan ya? Ditanya foundationnya di mana? Biasanya nggak jauh-jauh dari kampus itu, gitu. Tapi ya itu jurusannya harus itu. Nggak bisa tiba-tiba anaknya, aku pengen ganti deh jurusannya, saya dari hukum tiba-tiba pengen ke engineering, wah itu jauh banget, nggak bisa. Gitu. Jadi itu lemahnya level tuh seperti itu ya. Kalau IB diploma itu lebih fleksibel. Jadi kalau misalnya anak kita kayak masih belum jelas mau kemana, sebenarnya paling cocok tuh IB diploma sih. Gitu, lebih fleksibel mas jurusan. Oke, terima kasih. Itu juga materi-materinya juga nggak langsung materi kuliah ya, berarti ya materi-materi ya seperti kayak anak SMA cuma namanya foundation gitu ya. Iya, jadi kalau aku ya mata kuliahnya basic dan juga Inggris. Jadi akademik Inggris. Jadi bagaimana cara bikin esai, bagaimana cara bikin. Tapi ini akademik esai ya, karena UK itu beda banget akademik esainya, beda banget sama di sini. Pokoknya persiapan menuju perkuliahan. Untuk esai tadi itu supaya kita bisa dapat beasiswa, itu harus berapa lembar sih Mbak Vina diskusinya gitu? Anak-anak di situ kan istilahnya curhat lah ya caranya ya. Curhat bagaimana kamu meraih suatu momen ini yang terbaik buat kamu, sampai kamu bisa menang gitu kan. Sebuah kompetisi atau mungkin jadi event dan lain sebagainya apa gitu kan. Cuma itu harus berapa lembar sih? Dan itu harus dikoreksi sama siapa? Apa sama guru yang di sekolah, dia dapat surat rekomendasi atau siapa gitu, supaya kan biasanya kita pasti harus ada tanda tangan seorang yang berkompeten gitu kan. Oke. Jadi yang namanya personal statement itu kita harus cek aturannya, karena tiap beasiswa itu beda-beda aturannya. Ada yang maksimum 500 kata, maksimum 1 A4, halaman 4, font segini, font size segini, font size segini. Itu makanya kalau tiap kali aku juga bukan jasa proofreading kan ya. Jadi aku pertama cek dulu kamu pengen beasiswa apa, rumusnya mana, gitu. Dan biasanya itu ada pertanyaan-pertanyaan juga yang kita harus address di esai. Nah jadi tugasku sebagai proofreader adalah make sure kalau pertama esai ini sesuai dengan rumusnya. Karena kalau enggak akan dicek. Terus habis itu aku akan lihat apakah si esai ini sudah mengaddress seluruh pertanyaannya, ya. Terus habis itu terakhir aku cek flow-nya. Jadi ketika aku baca nih, aku ngerti nggak? Maksudnya, apakah flow-nya masih bisa diimprove lagi? Ada nggak kata-kata atau kalimat yang bisa aku ganti supaya bisa lebih impactful, bisa lebih menjual ya, ibaratnya menjual diri. Nah itu masuk dalam cermin aku sebenarnya organisasi. Karena aku udah nge-review banyak sekali personal statement ya untuk yang beasiswa sampai ke kampus top gitu. Jadi dan nggak perlu di-review sebenarnya sama sekolah ya. Jadi terserah anaknya mau ngomongin apa, tapi wajib dicek, bagus diproofreading. Kalau bisa dicek sama profesional yang tahu sebenarnya harusnya seperti apa sih personal statement itu gitu. Ada juga yang bertanya ini kalau untuk menghubungi Mbak Vina sendiri gimana ini ya? Kayaknya habis ini kalau udah tahu seperti punya Mbak Vina pada jambri semua ibu-ibu ya untuk konsultasi masalah anak-anak. Oke, nanti aku punya kartu nama di sini. Jadi aku akan bagi-bagikan kalau misalnya yang tertarik untuk menggunakan service-nya. Dan ditambah lagi ya, salah satu service itu adalah sama tadi budget comparison. Jadi nanti aku akan bantu untuk bikin budgeting berdasarkan pilihan-pilihan atau alternatif tujuan negara gitu. Jadi nanti insya Allah bisa dipakai buat diskusi sama suami kalau ke negara ini budgetnya segini, kayak gini. Jadi itu salah satu produk dari service saya. Ibu jangan khawatir ya, karena materi kita ini selalu kita share di grup Anyone Can Share. Jadi do not worry, yang tadi mungkin keselip foto-fotonya dan lain sebagainya, langsung saja buat yang belum join di grup WA Anyone Can Share, langsung bisa menghubungi para panitia yang mau join. Jadi nanti materinya akan di-share oleh para panitia. Oke, ibu-ibu kayaknya selesai sudah ya? Legawa, kayak semua udah kita kupas, insyaallah. Soal pendidikan, semoga udah jelas semuanya dan semoga anak-anak kita juga bisa menentukan lebih baik mau kemana jurusannya, mau kemana nanti setelah
SMA ini mau kemana, jalannya mau kemana, dan apapun itu yang pasti kita harus sebagai orang tua hanya bisa support, that's it, support ya, support uang, support biaya, support waktu dan sebagainya. Mbak Vina Ya. bisa maju ke depan karena kita akan melakukan acara kuis. Bentar.